apa kabar? Senang rasanya aku bisa kembali lagi reading tarot di YouTube channel. Buat kamu yang dulu pernah subscribe aku di YouTube channel Always Happiness Tarot, perkenalkan ini akun channel YouTube aku yang baru. Kamu boleh subscribe juga ya di Hoki Holy Tarot. Kali ini readingannya bersifat timeless atau kapan aja, tak terhingga, tak terbatas, tak lekang oleh waktu. Kapanpun kamu lihat video ini atau lewat di beranda kamu, artinya ini urgent atau darurat buat kamu. Artinya semesta lagi nonton kamu. Apa sih yang lagi dia pikirin dan dia lakuin selama kamu gak ada komunikasi sama dia? Dari kartu yang terbaca di sini, ada di antara beberapa kamu yang ngeblok dia. Atau juga kamu nggak ngeblok dia, tapi kamu lagi silent treatment ke dia. Dia di sini masih nungguin notice dari kamu, notifikasi teks atau telepon. Mungkin dia juga lagi nungguin kapan nih kamu mau buka blokirannya. Dia juga sering buka teks WhatsApp, percakapan kalian, historinya. Dia juga sering lihat foto-foto dan video-video kalian, kenangan-kenangan kalian. Dia tuh kangen sama suara kamu, sama bawelnya kamu, sama manjanya kamu, marahnya kamu. Dia juga sering doain kamu, pengen ketemu, berharap di notice lagi sama kamu, berharap kamu WhatsApp dia, berharap kamu telepon dia. Dia nggak berani untuk buka obrolan duluan, karena di sini dia ngerasa bersalah. Dia maunya kamu yang duluan. Di sini yang aku lihat di antara kamu sengaja ya jarang bikin status, jarang posting atau update sesuatu. Tapi misalkan sekalinya update, dia bener-bener excited banget, nunggu-nunggu banget. Jadi dia tuh nungguin kabar dari kamu melalui status-status kamu. Mungkin ada di antara kamu ngeblokir, tapi sengaja update status lewat perantara temen kamu, atau perantara saudara kamu, atau mungkin kamu ada nomor satunya. Jadi kamu upload di situ, tapi kamu gak ngeblokir dia. Terus juga ada yang kamu udah ngeblokir dia, tapi kalau mau bikin status di unblock ya kan, habis diunggah blokir lagi. Lucu. Seenggaknya dia seneng bisa ngelihat kabar yang kamu lewat status-status postingan itu. Walaupun dia nggak berani ngubungin kamu duluan, dia maunya kamu duluan yang ngubungin. Emang sih ego banget ya. Dia salah, harusnya kalau orang ngerasa salah, ngejar dong, hubungin dong. Kenapa dia ngerasa salah tapi diem aja? Kesel juga sih emang. Tapi di sini dia lagi introspeksi diri kok guys. Dia lagi banyak berpikir, refleksikan diri, salahnya di mana, harus ngapain sikapnya. Dan selama dia nggak sama kamu, dia nggak kemana-mana kok guys. Dalam artian nggak cari-cari laki-laki atau perempuan lain, melainkan di sini dia menyibukkan diri mungkin dengan komunitas-komunitas religiusnya dia, kayak sering ikut kajian atau kumpul-kumpul sama orang yang sesama jenis, dalam artian ya nongkrong bareng untuk ya menghibur diri. Dia saat ini lagi butuh untuk dikasih semangat ya. Dia cukup kesepian banget dan depresi sih sebenarnya. Makanya dia buat ngilangin penat dan depresi dan sakit juga kesepian ini, dia suka ngumpul sama komunitas sih. Dia tuh kalau lagi di depan banyak orang, di depan komunitas, di depan umum, dia kelihatan lebih happy, enjoy, kayak hey guys, what's up guys, kayak lebih ya asik, seru gitu, banyak ngomong. Tapi ketika dia lagi sendirian atau udah masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, dia mulai depresi lagi, mulai kesepian, mulai nangis, sedih, ancur-ancuran.
Di sini juga dia belajar dari sebuah pengalaman dengan adanya kamu atau tanpa adanya kamu. Dan di sini kerasa banget ya perbedaannya kalau tanpa kamu. Tapi di sini dia udah mulai bijaksana. Dia udah mulai turunin egonya. Kayaknya dia udah nentuin waktu deh, udah mau ngejadwalin diri untuk nemuin kamu. Dia semakin gak tahan nih, kangen banget sama kamu, pengen peluk kamu, pengen lihat kamu, pengen cium kamu. Dia juga kangen banget sama kamu untuk deep talk bareng. Ada banyak hal yang pengen dia ceritain ke kamu selama kamu gak ada. Dia tuh kegila-gila sama kamu, tau gak? Udah jatuh cinta, jatuh hati banget sama kamu. Dia udah males untuk ngebuka hati lagi sama orang baru atau sama orang lain. Karena passionnya kamu tuh dia, dan passionnya dia tuh kamu. Kamu banget, aku banget gitu. Yang udah tahu jelek buruknya dirinya dia gitu, luar dalam sampai ke keluarganya, semuanya kamu udah tahu dan nerima dia apa adanya gitu. Dan dia yakin banget untuk ngajak damai dan minta maaf sama kamu juga itu karena dapet support dari orang-orang sekitarnya. Jadi walaupun dari pihak keluarga dia mungkin ya, atau adiknya dia, atau ya siapapun yang lagi mempengaruhi dia untuk jauhin kamu, tapi di lingkungan yang lain, entah komunitas pertemanan, entah komunitas ibadah, dia itu banyak support untuk damai sama kamu, untuk minta maaf sama kamu gitu. Ya mungkin mereka yang ngasih support itu ke dia bukan cuman kamu balikan aja sama si itu, kamu minta maaf deh sama si itu, tapi ada juga secara enggak langsung ya mereka speak aja nanyain kamu gitu ke dia, kabarnya si itu gimana, kok nggak lihat-lihat sih udah lama, kemana aja sih dia. Nah, dari beberapa sport orang-orang sekitarnya dia itu, akhirnya dia jadi lebih open-minded nih, gitu. Sadar akan kesalahannya, dan makin kangen sama kamu. Dan di sini, dalam waktu dekat ini ya, dia mau merencanakan untuk ketemu sama kamu dan minta maaf sama kamu. Tapi agak delay ya, karena di sini dia sendiri lagi punya banyak problem yang bikin dia cukup depresi dan hektik banget gitu. Dia lagi mau fokus dan beresin semua problem-problem karirnya dia, pekerjaannya dia. Mungkin ada di tempat kerja dia lagi banyak masalah gitu. Dia lagi butuh space waktu dan ruang untuk memperbaiki keadaannya dia dulu sebelum ketemu sama kamu. Walaupun sebenarnya dia tuh lagi butuh support system banget sih dari kamu, karena dia saat ini lagi chaos banget, lagi anxiety banget, lagi depression karena keadaannya dia gitu. Karirnya dia, pekerjaannya dia, finansialnya dia, dan segala problem hidupnya dia itu makin berantakan semenjak kamu nggak ada gitu. Cuman dia mau selesaiin ini semua dulu nih sebelum ketemu sama kamu. Salah satu penyemangat hidupnya dia tuh sebenarnya kamu loh. So, dia selama gak ada kamu, gak ada komunikasi sama kamu, dia gak ada sih deketin sosok lain selain kamu yang ada di hati dan pikirannya dia, guys. Dia fokus ke kerjaan dia, karirnya dia, finansialnya dia, terus juga fokus ke healing, dan tentunya kangen banget sama kamu. By the way, support aku juga ya guys untuk subscribe aku, like, comment juga. See you and bye-bye!